Baiklah, saya Berlana Es Mare-Mare dengan NIM 420311012 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi potensial elektrostatik. Nah, sebelumnya, apa itu pengertian elektrostatik? Nah, jadi elektrostatik adalah gaya tarik-menarik dan tolak-menolak antara partikel yang disebabkan karena daya muatan listrik. Nah, gaya listrik antara benda bermuatan ini stasioner secara konvensional yang dikenal sebagai gaya elektrostatik atau disebut dengan gaya Coulomb. Interaksi Coulomb ini dinamai oleh fisikawan Prancis Charles Augustin de Coulomb. Gaya elektrostatik ini adalah salah satu dari gaya 4 fundamental alam yang digunakan hukum Coulomb untuk menyelesaikan gaya yang diciptakan oleh konfigurasi muatan. Nah, ada banyak contoh gaya elektrostatika yang sering kita jumpai. Nah, yang pertama itu adalah gaya tarik bungkus plastik ke tangan seseorang dan kemudian saat tangan dilepaskan dari bungkusnya. Yang kedua itu gaya tarik kertas kemista bermuatan dengan cara yang digosokkan ke dalam rambut. Yang ketiga, ledakan silo biji-bijian yang tampaknya spontan. Dan yang keempat, pengoperasian mesin fotokopi dan printer laser yang sering kita jumpai. Nah, gaya elektrostatik ini didefinisikan sebagai gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara partikel yang disebabkan oleh muatan listriknya. Nah, gaya ini juga disebut gaya Coulomb atau interaksi Coulomb yang dinamai demikian untuk fisikawan Prancis Charles Augustin de Coulomb yang menggambarkan gayanya pada tahun 1785. Gaya elektrostatik ini bekerja pada jarak sekitar antara 10 diameter inti atom atau 10 sampai dengan 16 meter. Muatan yang sejenis saling tolak-menolak, sedangkan muatan yang tidak sejenis akan saling menarik. Nah, misalnya, dua proton bermuatan positif tolak-menolak seperti halnya dua kation, dan dua elektron bermuatan negatif atau dua anion, dan proton dan elektron saling tarik-menarik, begitu juga dengan kation dan anion. Nah, meskipun proton dan elektron itu ditarik oleh gaya elektrostatik, proton tidak meninggalkan inti untuk berkumpul dengan elektron karena mereka terikat itu satu sama lain ke neutron oleh gaya nuklir kuat. Nah, gaya nuklir kuat ini jatuh lebih kuat daripada gaya elektromagnetik, tetapi ia bekerja pada jarak yang jauh lebih pendek karena proton dan elektron itu bersentuhan dalam atom karena elektron memiliki sifat partikel dan gelombang. Nah, panjang gelombang elektron sebanding dengan ukuran atom sehingga elektron tidak bisa lebih dekat dari yang sudah ada. Nah, bagaimana menghitung gaya elektrostatik menggunakan hukum Coulomb? Kekuatan atau gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda yang bermuatan dapat dihitung dengan menggunakan hukum Coulomb. Yaitu di sini kita bisa melihat rumusnya, yaitu F sama dengan K1 K Q1 dikali Q2 per R2. Nah, di mana di sini F adalah gaya, K adalah faktor proporsionalitas, Q1 dan Q2 adalah dua muatan listrik, dan R merupakan jarak antara pusat kedua muatan. Nah, di dalam satu sistem cm gram sekon, K itu diatur sama dengan 1 dalam ruang hampa. Dalam sistem satuan meter kilogram sekon atau SI, K dalam ruang hampa adalah jumlahnya 8,98 dikali 10⁻⁹ Newton meter persegi per kolom persegi. Nah, sementara proton dan ion memiliki ukuran yang dapat diukur dengan hukum Coulomb memperlakukannya sebagai muatan titik. Nah, bagaimana memprediksi hukum Coulomb? Kita dapat mengatur eksperimen yang sangat sederhana atau membuat contoh praktikum yang kecil yang sederhana untuk memverifikasi hukum Coulomb ini. Misalnya, kita bisa menangguhkan dua bola kecil dengan massa dan muatan yang sama dari seutas tali yang masanya dapat diabaikan. Tiga gaya akan bekerja pada bola, yaitu berat dalam satuan miligram, tegangan tali dalam satuan T, dan gaya listrik dalam satuan F. Karena bola membawa muatan yang sama, mereka akan saling tolak-menolak. Nah, pada kesetimbangan akan didapatkan rumus yaitu T sin theta sama dengan F, dan T cos theta sama dengan miligram. Nah, jika hukum Coulomb-nya benar, maka akan didapatkan rumus sama dengan F sama dengan miligram tangen theta. Nah, hukum Coulomb sangat penting dalam kimia dan fisika karena menjelaskan gaya antara bagian-bagian atom dan antara atom, ion, molekul, dan bagian molekul. Nah, ketika jarak antara partikel atau ion bermuatan meningkat, gaya tarik atau tolak antara mereka itu berkurang dan pembentukan ikatan ion akan menjadi kurang menguntungkan.
Karena ketika partikel bermuatan bergerak lebih dekat satu sama lain, energi meningkat dan ion akan lebih menguntungkan. Nah, kita masuk ke dalam contoh soal. Di sini ada contoh soal yang diketahui dua buah muatan A dan B memiliki jarak sebesar 2 meter persegi, yaitu muatan A memiliki Q sama dengan sebesar 10 mikrokolom, sementara muatan B memiliki Q sebesar minus 4 mikrokolom. Nah, ditanya berapa perubahan energi potensial muatan B ketika bermuatan kepada A. Nah, sini kita ada pembahasannya bahwa tadi diketahui muatan A adalah sebesar 10 mikrokolom. Maka di sini dapatkan muatan A sama dengan positif 10 dikali 10 pangkat minus 6 kolom, dan muatan B-nya tadi diketahui adalah minus 4 mikrokolom, maka muatan B-nya sama dengan minus 4 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Nah, dan diketahui tadi di situ adalah konstanta kolomnya sama dengan 9 kali 10 pangkat minus 9 nanometer kuadrat kolom pangkat minus 2. Maka berdasarkan soal ini dapatkan rumus untuk menjawab soal ini adalah EP sama dengan K dikali K besar dikali K kecil per R, di mana R tadi adalah jarak. Maka didapatkan bahwa EP sama dengan di situ konstanta kolom atau K, yaitu jumlahnya adalah 9 kali 10 pangkat minus 9 nanometer kuadrat C atau kolom pangkat minus 2 dikali Q besarnya, didapat bahwa sebesar 9 kali 10 pangkat minus 9 nanometer kuadrat kolom pangkat minus 2 dikali Q kecilnya adalah 4 dikali 10 pangkat minus 6 kolom per R-nya adalah 2. Maka didapatkan EP sama dengan 81 dikali 10 pangkat minus 3 dikali 4 dikali 10 pangkat minus 6 per 2. Maka hasil akhir ditemukan bahwa didapatkan hasil akhir sama dengan 162 kali 10 pangkat minus 3 Joule. Jadi perubahan energi potensial listrik muatan B menuju ke muatan A berkurang sebesar 162 kali 10 pangkat minus 3 Joule. Nah, demikian penjelasan dari materi yang saya bawakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.